Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Guru Tertentu Tahap 1 Universitas Negeri Surabaya. Perkenalkan, nama saya Gamartrian Mekarsari, Guru Seni Budaya di Sekolah SMP Muhammadiyah Ambarawa, sekaligus sebagai mahasiswa PPG Guru Tertentu Tahap 1 di Universitas Negeri Surabaya dengan nomor NIM PPG 240019252177052. Hari ini pada tanggal 18 Juli tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja guru di Sekolah SMP Muhammadiyah Ambarawa dengan materi nilai dan jenis tari tradisi. Berikut ikuti video kinerja saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, sebelum mulai pelajaran, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjut dengan Mars Muhammadiyah. Hari ini yang mimpin siapa? Silahkan maju ke depan. Semuanya berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Muhammadiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil Islam. Terima kasih. Sekarang saya lanjut absen dulu ya. Badri Kauli, Diva, Erlangga Virus, Imam Prasojo, Muhammad Fahriskan, Syariza, Lola, Salun. Terima kasih. Untuk sebelumnya, marilah kita tepuk semangat dulu, biar hari ini bisa semangat ya. Masih ingat tepuk semangat? Tepuk semangat. Oke. Sebelum ke materi, saya akan memperlihatkan anak-anak video motivasi. Dan hobiku, meski kadang-kadang aku lebih sering kena marah ibu lantaran ibu takut aku jatuh dari pohon. Tapi aku suka memanjat pohon, bisa memetik buah sirsak di pohon yang ditanam di halaman kecil depan rumahku, dan dari ketinggian agar aku bisa lincah bergerak. Setelah melihat video itu, apa perasaan Anda, apa perasaan kalian yang ada di pikiran kalian apa? Bersyukur, ya betul, apalagi Siva sedih karena kasihan melihat Adul yang seperti itu. Kalau Dio bersyukur, kenapa bersyukur Dio? Kenapa kamu bersyukur? Kaki normal. Iya, bisa kemana-mana dengan sempurna, bisa jalan ke sekolahan. Makanya hari ini kita silahkan semuanya jangan lupa bersyukur, berterima kasih kepada Allah telah memberikan badan yang sehat, yang normal. Sedangkan Adul yang seperti itu aja, dia semangat sekolahnya, ya toh, semangat sekolahnya. Prestasinya bagaimana tadi? Yang kalian lihat Adul? Pintar, banyak. Dia aktif di dalam sekolah, aktif bertanya, ya. Jadi setelah melihat video itu, tujuan saya kalian harus bersyukur dengan nikmat Allah yang seperti ini, ya. Bisa? Ya. Terima kasih. Sekarang kita lanjut ke materi nilai dan jenis tari tradisional, ya. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Tujuan saya mengajarkan anak-anak ini yaitu peserta didik mampu mengenal tari tradisi berdasarkan nilai dan jenisnya dalam konteks budaya.
Tujuan saya, kalian bisa mengenal nilai-nilai tradisi yang ada di lingkungan sekitar. Yang kedua, mampu mempraktekkan gerak tari tradisi berdasarkan nilai dan jenis dalam konteks budaya. Ya, tujuan saya yang kedua, anak-anak bisa praktek menari, praktek kesenian apa aja yang ada di lingkungan kalian. Bagaimana anak-anak melestarikan budaya seni yang ada di lingkungan sekitar? Salun, silahkan dijawab. Oh ya, bagus. Very good job. Good job. Good. Terima kasih Salun ya. Salun jawabannya seperti ini. Dia cara melestarikannya, jika ada tontonan reok di lingkungan sekitar, dia ikut melihat. Begitu bisa menjadi cara melestarikan? Ya. Mungkin Salun nanti akan mengembangkan tari tradisi. Tari tradisi merujuk pada proses mengidentifikasi dan menggolongkan tari-tari yang telah menjadi bagian dari warisan budaya suatu masyarakat. Tari tradisi adalah tarian yang diwariskan dari generasi ke generasi, memiliki akar budaya yang kuat dan dimainkan dalam konteks budaya lokal atau regional. Jadi tari tradisi ini yang mewariskan siapa? Generasi ke generasi. Kalau sekarang ini siapa yang akan meneruskan tari tradisi? Siapa? Ya kita semua ini. Konteksnya, pengertiannya bermacam-macam. Menurut para ahli, yang pertama menurut Muhammad Jazuli dalam buku Paradigma Kontekstual Pendidikan Seni tahun 2008, Soedarsono mengungkapkan bahwa tari tradisional adalah semua tarian yang telah mengalami perjalanan sejarah yang cukup panjang dan selalu bertumpu pada pola-pola tradisi yang ada. Sedangkan menurut Soedarsono ini, tari tradisional yaitu perjalanan yang cukup panjang. Sedangkan tadi menurut Jazuli yaitu tarian tradisional, tarian yang turun-temurun. Sedangkan menurut Soedarsono yaitu tarian yang sejarahnya panjang. Kenapa disebut sejarahnya panjang? Karena turun-temurun itu tadi, dari generasi ke generasi. Besok kalau kita sudah tua, siapa yang menurunkan? Anak kita, cucu kita, gitu. Jadi tarian itu terus berkembang. Fungsi tari tradisional yaitu upacara, yang kedua sebagai hiburan atau pergaulan, dan yang ketiga sebagai pertunjukan. Yang sarana sebagai upacara, tari jenis ini digunakan sebagai sarana upacara, misalkan keagamaan, pelantikan raja, pernikahan, itu masuknya agama, panen, dan lain-lain. Tari sebagai sarana upacara ritual harus diselenggarakan pada saat tertentu, disertai berbagai sesaji serta diiringi tarian dan bunyi-bunyian, fungsi untuk menambahkan kesakralan dan daya magis. Ya, untuk sarana upacara ini biasa tahu, ada yang pernah lihat sajen. Ya, itu kalau di daerah kita biasanya menyebut sajen, itu sesaji. Yang kedua sarana hiburan, yaitu tari jenis ini digunakan untuk menghibur penonton. Bahkan terkadang penari mengajak para penonton untuk ikut menari, fungsi untuk mempererat hubungan sosial dan mengisi waktu luang. Untuk hiburan itu biasanya sing lucu-lucu, terus yang sifatnya banyak penonton. Nah, itu sebagai hiburan atau pergaulan. Untuk sarana pertunjukan, tari jenis ini dipentaskan atau dipertunjukkan dengan persiapan yang matang dari segi artistik, geografi, interpretasi, konsepsional, dan tema menarik. Jadi untuk seni pertunjukan ini biasanya kalau kalian pentas-pentas di daerah kalian, acara 17-an, acara lomba, itu sebagai pertunjukan. Kenapa? Karena itu disiapkan dengan matang. Jadi narinya kudu seperti ini, pola lantainya seperti ini, sudah disetting. Ya, itu harus. Kalau yang sebagai hiburan tadi itu biasanya tarian yang gerakannya tidak pakem. Ya, jadi nanti gerakannya bebas, seperti contohnya kuda lumping.
Itu sebagai hiburan. Ya. Lanjut, ciri-cirinya. Gerakan Jawa karo gerakan Bali sama apa tidak? Beda. Jawa karo Papua sama atau tidak? Beda. Nah, itu yang saya maksud. Ciri-cirinya seperti itu. Mengandung yang ketiga, mengandung filosofi yang berasal dari buah pikiran kearifan lokal setempat. Yang mikir ke tarian iku iki sapa? Sing mikir ke gerakannya, musiknya itu siapa? Ya, masyarakat setempat itu. Tidak mungkin toh Jawa kon goleke musik Papua. Kan nggak sesuai, ya. Seperti itu. Yang lanjut, memiliki fungsi sosial adat seperti untuk kepentingan upacara adat atau kegiatan lokal lainnya. Masih sama, upacaranya juga orang. Jadi ini tari primitif itu tarian yang belum mempunyai koreografi, belum mempunyai gerakan yang pakem. Ya, belum dilakukan secara serius. Sedangkan tari yang klasik, jenis tari tradisional selanjutnya adalah tari klasik. Tari ini merupakan jenis tari yang sudah mendapatkan banyak perhatian dan biasanya digarap secara serius oleh masyarakat dan mendapatkan dukungan penuh dari ketua bangsawan atau raja suatu daerah. Contohnya untuk tari primitif itu tarian yang ada di pedalaman-pedalaman daerah Papua. Jenis tari yang memiliki gerakan dan pola langkah sederhana. Selain itu, tarian ini juga mudah dipelajari dan koreografinya juga sangat sederhana. Sebab tarian ini lahir dari budaya masyarakat perdesaan yang berada di luar tembok keraton. Nah, ini tari rakyat itu tadi masuknya yang tari rakyat kuda lumping itu ya, masuknya tari rakyat. Yang keempat, tari kreasi baru. Jenis tari ini mengalami aransemen dan dikembangkan sesuai perkembangan zaman, tetapi masih tetap mempertahankan nilai-nilai yang dimiliki di dalamnya. Itu kalau di daerah sini, yang tari kreasi baru yaitu tari Denok Semarang. Nah, Denok Semarang itu dikembangkan lagi jadi Geol Denok, dikembangkan lagi jadi Semarang Hebat. Itu namanya tari kreasi baru. Ciri-ciri tari rakyat. Yang kedua, bentuk gerakannya sederhana, busana dan tata rias sederhana, iringan dinamis dan cepat, bertema kehidupan rakyat, sifatnya humoris. Contohnya tari kuda lumping itu, gerakannya sederhana, ya. Ngono-ngono kuwi wae, sederhana itu. Tata riasnya juga sederhana, bukan yang bagus, bukan yang menor seperti itu ya. Iringannya cepat, dinamis, pakai gamelan, bertema kehidupan rakyat, sifatnya humoris. Contoh tari kerakyatan nih, tari kuda lumping, tari orek-orek, tari sintren. Sudah pernah lihat semua? Tari orek-orek pernah? Belum ya. Itu tadi contohnya tari gambyong, tari bedoyo yang ada di keraton-keraton itu. Nih. Contohnya tari bedoyo, tari bondan, tari gambyong. Tari bondan itu tari yang bawa anak kecil. Tahu? Pernah lihat bawa boneka sama bawa kendi tradisional dari daerah asalnya. Hal ini dapat dilakukan melalui kurikulum sekolah, sanggar tari, komunitas tari, atau media daring. Nah, jadi jika kalian di sekolah kalian ada ekstra tari, ekstra musik, ekstra mewarnai, ekstra apa aja yang berhubungan dengan seni, silahkan ikut. Itu juga bisa menjadi cara melestarikan kalian budaya yang ada di lingkungan sekitar. Terus misalkan di daerah kalian ada sanggar tari, bisa ikut. Terus komunitas tari tradisi pada dasarnya hampir setiap tari tradisi di Indonesia memiliki makna yang dalam seperti nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, keharmonisan, dan keberagaman. Jadi setiap tari tradisi itu mempunyai nilai-nilai. Ya. Selanjutnya saya akan menampilkan video-video. Silahkan dilihat video-video tari yang nantinya akan kalian praktekkan. Video ini untuk tugas LKPD kelompok.
Jadi di sini nanti ada 4 video, terus nanti saya akan membagikan LKPD. Di sini ada 3 kolom. Ya. Dalam video itu kamu lihat di situ ada gerakan apa aja. Misalkan gerakan, saya beri contoh satu ya, gerakan reog. Gerakan reog itu membawa kuda lumping. Nah, apa di sini apa? Nilai yang terkandung. Kenapa kok nggawa kuda lumping itu? Kenapa? Nah, terus jenis tarinya tari apa? Jenis-jenis tari tadi ada apa aja? Kreasi. Iya, terus kerak. Nah, nanti tulis di jenis tari. Ini tugas kelompok ya. Nanti akan saya bagi kelompok, nanti membuat ini ya. Tulis di LKPD. Sekarang saya akan menampilkan video ini, silahkan diperhatikan. Nanya seperti apa? Ya. Video utuh itu untuk tugas LKPD ya. Nanti diingat-ingat tugasnya kelompok. Sebelumnya saya akan menanyakan materi yang sudah saya berikan tadi. Sebutkan contoh-contoh tari kerakyatan. Silahkan siapa yang bisa menjawab? Riza? Oh ya, terima kasih. Yang selanjutnya satu lagi ya. Apa aja yang perlu disiapkan dalam menari tari tradisi? Silahkan dijawab, Siva. Ya, wirogo, wiromo, wiroso. Wirogo itu apa toh? Kemarin sudah kita bahas, wirogo itu apa? Gerakan. Wiromo? Iya, irama. Wiroso? Ya, perasaan. Jadi kalau menari itu kita harus ada gerakannya, harus dengan ada musiknya. Wiromo disesuaikan dengan iramanya. Yang ketiga, wirogo itu menarinya dengan perasaan, ya. Sekarang saya akan bagi LKPD ini dilanjutkan dengan praktek menari. Untuk kelompoknya sesuai kelompok yang kemarin ya. Saya bagi 3 kelompok, yang laki-laki sama laki-laki, yang perempuan saya bagi 2 kelompok. Silahkan kursi sama mejanya dipepetke buat kita praktek. Dipepetke, terus kalian duduk melingkar di bawah. Yuk, segera pulpennya diambil. Silahkan diisi. Saya beri waktu nilai yang terkandung 5 menit ya dari sekarang. Nama tariannya apa? Nama ragamnya apa? Nyekiting, ngerayung, ngepel, tulis. 2 kelompok 3 di atas. Ayo Dio. Yo. Nama tariannya apa? Kamu tulis dulu. Iya. Latihan dulu boleh. Saya beri waktu 5 menit. Sesuai gerakannya, sesuai kelompoknya. Kemarin sudah saya bagi. Yang ini tari apa? Semarang Hebat. Yang ini? Yang sana? Ya. Silahkan disiapkan. Diambil 1 kelompok. 1 HP-nya. Kelompoknya Dio, silahkan HP-nya Dio diambil. Buat belajar.
Kalau kelihatan ada kotor, bukan berarti tangan bersih. Cuci tangan bersama. Ambil saya nilai ya. Senyum. Ya. Ya, oke, terima kasih kelompoknya. Oke, terima kasih. Silahkan duduk. Coba dinilai, Badrika. Bagaimana penampilan kelompok 1? Gimana? Sudah bagus? Sudah bagus. Kekompakannya bagaimana? Kelompok 2, tari apa? Tari kecak. Ya, tari kecak. Silakan. Naik tinggi tangannya semua sama. Kanan kiri. Ya, disamakan. Udah, baru sampai itu. Oh ya.
minggu depan kalau bisa sampai selesai dan ditambah dengan pola lantai. Ya, ditambah dengan pola lantai. Untuk kelompok 3 silahkan diberi penilaiannya. Salun, gimana kelompok 3 tadi penampilannya? Sudah bagus. Oh iya, masih kurang kompak aja ya. Besok ditambah dilatih lagi. Ini yang 2 nggak berangkat ya? Yang 2 sakit, Cika sama Sani. Oh ya, tidak apa-apa. Untuk penilaian saya, untuk 3 kelompok itu semuanya sudah bagus. Sudah sesuai dengan tariannya. Cuman kurang kompak aja ya. Jadi misalkan nanti ada yang tangannya ngerayong ke depan, semua ngerayong ke depan, ke depannya seberapa? Misalnya segini ya, sama segini semua. Mau segini ya segini, segini, ya. Bisa ditambah pola lantai kalau bisa. Kecuali kalau yang kecak ya, pola lantainya seperti itu, melingkar. Ada yang ditanyakan sampai sini? Oh ya, tari warok ya. Tari warok itu tarian kerakyatan yang gagah. Tariannya biasanya gagah gini. Terus untuk mendaknya tidak mendak full, tapi setengah mendak. Tangannya gagah. Terus untuk ekspresinya biasanya ekspresi yang seram-seram itu. Terus ditambah dengan tata rias sama tata busana yang menjadi ciri khas tari warok. Seperti itu. Ada itu. Saya akan merefleksi pembelajaran pada pagi hari ini. Silahkan Riza maju ke depan. Menurut Risa menyenangkan. Silahkan maju ke depan. Oh ya, beri tepuk tangan. Terima kasih Riza, silahkan duduk. Ya, dia satu lagi, silahkan maju ke depan sebelum saya tutup. Apa? Bagaimana pembelajaran hari ini yang kamu dapat? Menari, menyenangkan. Terus, ya. Udah itu aja. Menambah ilmu nggak kamu setelah saya? Ya. Terima kasih. Beri tepuk gojek video. Tepuk gojek. Good. Oke, terima kasih. Kesimpulan materi hari ini dan fungsi, terus pengertian menurut para ahli tadi sudah saya sampaikan, sudah kalian catat juga, dipelajari di rumah. Besok minggu depan kita lanjut unsur pendukung tari. Lalu selanjutnya untuk tugas PR-nya dibuat. PR-nya di Google Drive tadi sudah saya kirim. Silahkan nanti dikerjakan masing-masing dengan HP-nya sendiri tentang nilai dan jenis tari tradisional. Sebelum saya tutup, saya ucapkan terima kasih kepada anak-anak kelas 8 untuk pembelajaran hari ini. Jika saya ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan ya. Sebelum ditutup, marilah kita berdoa. Siapa yang mimpin? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Amin. Ya, terima kasih. Silahkan persiapkan untuk materi pelajaran selanjutnya.